buat hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk Tuhan menjalani hari baru ini, Bapak. Kami mau datang beribadah di hadapan-Mu, Tuhan. Biar Engkau mengurapi setiap kami yang beribadah di hadapan-Mu pada hari ini, Tuhan. Terima kasih. Walaupun melalui virtual ini, Tuhan, kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua
Kami jemaat-Mu kagum dan hormat akan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah kita tetap bersukacita hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan pujian kita, dengan nyanyian kita hari ini. Mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu selamanya. Mari lebih sukacita lagi, kita naikkan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Oh syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu. Oh syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Mu, Allah yang memelihara-Mu selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Kebaikan Tuhan selamanya dalam hidup kita. Amin. Mari persiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami hari ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab karena anugerah dan cinta kasih-Mu, sehingga kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan, dihiburkan kembali, mendapatkan rema yang hidup bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali bersemangat di dalam Tuhan, menemukan pengharapan sebagai sau yang kuat bagi jiwa kami di dalam firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga isi hati-Mu boleh kami pahami dengan baik, dan hidup kami diubahkan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ini masih melanjutkan khotbah berseri saya tentang Mazmur 23, saudaraku. Kalau dalam minggu-minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, kita telah membahas Mazmur 23 mulai dari ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saudaraku. Kita sudah membahasnya dalam 3 khotbah, dan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang Mazmur 23 berkaitan dengan Allah sebagai gembala atau Allah yang menggembalakan saudara dan saya. Adapun tema hari ini adalah kepastian di dalam persekutuan dengan Allah sebagai gembala. Saudaraku, kita buka semuanya firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Dan kita akan membaca secara keseluruhan. Namun kita akan kembali hanya fokus kepada ayat 5 dan 6, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, dalam kesempatan hari ini kita akan fokus kepada ayat 5 dan ke-6. Kalau kita melihat Mazmur 23 dari ayat 1 sampai ayat ke-4, Daud mengungkapkan bahwa
atau di dalam semua proses kehidupan Daud, Allah lah yang berinisiatif untuk melakukan perkara yang baik dalam kehidupan Daud, saudaraku. Seperti kalau kita melihat di dalam ayat 2, berkata bahwa Ia memberikan aku, Ia membimbing aku. Terus kemudian ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Semuanya menekankan tentang Allah lah yang berinisiatif untuk melakukan perkara yang baik di dalam kehidupan seorang Daud. Dan kemudian kalau kita kembali kepada ayat 5 dan 6, kita akan mendapati hal yang serupa di ayat yang kelima, saudaraku. Dia berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudaraku, di dalam kehidupan ini, satu hal yang harus kita pahami di tengah-tengah pergumulan, persoalan, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita yang cenderung melakukan dosa, dan pada kenyataannya kita adalah orang-orang berdosa, saudaraku, yang seharusnya mengalami kebinasaan karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada saudara dan saya, mengingatkan kita kembali bahwa bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Allah lah yang datang mencari saudara dan saya. Allah lah yang memilih saudara dan saya. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya untuk menjadi kepunyaannya semata, saudara. Artinya bahwa di dalam konteks Mazmur 23 sedang mau menyatakan suatu kebenaran mendasar daripada Injil, yaitu bahwa saudara dan saya bukanlah orang-orang yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih untuk menjadi gembala bagi saudara dan saya. Sebab Alkitab berkata bahwa semua orang telah jatuh di dalam dosa dan tidak seorang pun yang mencari Allah ataupun berbuat baik, saudaraku. Tetapi Allah yang berbuat baik dengan mencari saudara dan saya, sehingga di dalam putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dia datang ke dalam dunia. Dia berkata bahwa akulah gembala, dan bukan hanya sebagai gembala, dia menekankan suatu kenyataan bahwa dia bukanlah gembala biasa atau gembala upahan atau gembala yang jahat, saudaraku. Dia berkata bahwa dia adalah gembala saudara dan saya, gembala yang baik, yang bersedia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, karena dia begitu mencintai domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita mengaitkan dengan kebaikan Tuhan, maksud saya kalau kita mengaitkan kebaikan Tuhan dengan keadaan kita
sebagai domba-domba Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk menjadi gembala bagi saudara dan saya. Sehingga dari tindakan inisiatif Tuhan melahirkan satu kebenaran bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah, kalau Tuhan yang memulai, kalau Tuhan yang berinisiatif, apakah dia akan gagal? Tentu saudaraku, Allah sang gembala agung itu tidak akan pernah gagal, baik dalam memelihara saudara dan saya, baik dalam menyertai saudara dan saya, baik dalam menolong saudara dan saya, baik dalam menghibur saudara dan saya. Dia tidak akan pernah gagal, saudaraku, sebab dia adalah gembala yang baik, gembala yang penuh kuasa untuk melakukan segala perkara yang baik untuk saudara dan saya. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, apapun keadaan kita, Tuhan mau berkata bahwa aku telah berkeputusan untuk memilih engkau menjadi umatku, dan Tuhan akan tetap setia menjadi gembala bagi saudara dan saya. Pemeliharaannya adalah sesuatu yang pasti bagi saudara dan saya, sebab Allah lah yang memulai. Allah yang tidak terbatas itu, dialah yang berinisiatif untuk menjadi gembala saudara dan saya. Dan Tuhan tidak pernah menyesal untuk setiap keputusannya menjadikan saudara dan saya domba-dombanya. Jadi kebenaran pertama adalah kita mempunyai gembala yang berinisiatif. Dia tidak mengasihi saudara dan saya hanya karena kita menderita atau kita jatuh dalam dosa. Dia adalah gembala yang baik, yang mengasihi saudara dan saya, dan kasihnya tidak didasarkan kepada keadaan kita. Apakah kita menyembah dia, maka dia akan mengasihi kita? Bukan. Tetapi Allah mengasihi saudara dan saya berdasarkan dirinya sendiri, saudara, sebagai kasih. Dan dia tidak dapat mengingkari keadaannya sebagai gembala yang baik. Itulah kebenaran yang pertama, bahwa kita memiliki gembala yang berinisiatif. Kita memiliki gembala bukan karena kita yang memilih menjadi domba, tetapi dia yang berkeputusan untuk menjadi gembala saudara dan saya, dan mengangkat saudara dan saya sebagai domba-dombanya. Dan dia adalah gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab, gembala yang tidak pernah gagal dalam semua kehendaknya dan keputusannya. Sehingga kalau kita melihat di dalam Filipi 1 ayat 6 berkata demikian. Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa satu hal yang dia yakini tentang Tuhan dalam hubungannya dengan jemaat-jemaat yang telah Tuhan pilih sendiri adalah, dia berkata seperti ini: akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, maksudnya adalah Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Yesus Kristus, saudaraku. Itulah gembala saudara dan saya, gembala yang telah memulai
dan saya akan meneruskannya hari lepas hari di dalam kehidupan ini sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua, menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai. Itulah kepastian yang pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang berinisiatif, dan Dia yang telah memulai akan meneruskannya sampai kepada kedatangannya yang kedua, menjemput saudara dan saya. Kemudian kita kembali ke Mazmur 23. Mazmur 23, dia berkata bahwa Allah menyediakan hidangan bagiku. Saudara, Mazmur ini sedang menekankan tentang selain Allah sebagai pribadi yang berinisiatif, Dia adalah pribadi yang di dalam kemahakuasaannya. Karena Dia adalah Allah, Dia menyediakan hidangan untuk saudara dan saya. Kalau kita melihat bahwa di dalam konteksnya ketika Mazmur ini ditulis, pada saat itu Daud sudah menjadi raja, saudara. Sehingga ketika dia berkata bahwa Allah menyediakan hidangan, ini adalah suatu kenyataan bahwa Allah menyediakan hidangan bukan yang secukupnya, tetapi ini adalah suatu keadaan di mana melimpah, saudara. Tentu berdasarkan kebutuhan, tetapi ukurannya bukan ala kadarnya. Ini adalah suatu keadaan di mana sedang terjadi suatu persekutuan yang meriah, saudara. Sedang terjadi suatu perayaan. Sehingga ketika berkata hidangan, ini adalah suatu jamuan, saudara. Dan suatu keadaan di mana seorang raja mengundang orang-orang tertentu untuk ada dalam persekutuan dengan raja tersebut. Raja di sini adalah Allah, dan undangan atau tamunya adalah saudara dan saya. Sehingga kita dapat menemukan suatu kenyataan bahwa Allah yang berinisiatif untuk memanggil saudara dan saya melalui Yesus Kristus untuk mendapat persekutuan dengan Dia adalah pribadi yang menginginkan saudara dan saya ada dalam suatu persekutuan dengan Sang Gembala itu. Dan di dalam keadaan kita, kehidupan kita, kebenaran yang kedua yang ingin disampaikan melalui Mazmur ini, khususnya ayat 5 dan ke-6, dan saat ini kita ada dalam ayat yang ke-5 adalah Allah menyediakan hidangan atau pemeliharaan bagi saudara dan saya di hadapan lawan-lawan kita. Artinya bahwa di dalam pernyataan Tuhan, di dalam persekutuan dengan Tuhan sebagai gembala, bukan berarti tanpa masalah dan tantangan, saudaraku. Tetapi hari ini kita menemukan kebenaran bahwa Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Allah menyediakan makanan di hadapan lawan-lawan yang mengancam atau yang mungkin menginginkan kebinasaan kita. Tetapi disitulah kehebatan, kemahakuasaan atau luar biasanya Allah, saudara dan saya yang bertindak sebagai gembala dalam hidup kita.
adalah ketenangan, kesegaran, dan keamanan, saudara. Maksudnya seperti ini. Selain Allah berinisiatif dan kemudian mengundang kita ke dalam satu persekutuan dengan Dia, Dia juga memberikan suatu keamanan, ketenangan untuk menikmati jamuan atau pemeliharaan atau berkat-berkat Tuhan, meskipun di tengah-tengah masalah, tantangan, persoalan yang menghimpit kehidupan kita. Dan dari hidangan itu kita mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Itulah maksudnya. Ketika Daud berkata bahwa Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Apapun keadaan kita, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup ini tanpa masalah, saudara. Hidup ini tanpa tantangan. Tetapi kepastian yang kedua yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya, bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan ada jaminan keamanan, ketenangan, dan kesegaran untuk saudara dan saya. Sehingga di dalam firman Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudaraku. Sebab Dia adalah Allah yang mampu menguatkan saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang mampu untuk menjawab tentang kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan kita secara jasmani, saudara, ataupun kebutuhan kita untuk jiwa kita, yaitu keamanan, ketenangan, dan juga kesegaran bagi jiwa kita. Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan saudara dan saya. Sehingga dari kebenaran yang kedua ini, selain Dia adalah Allah yang berinisiatif, Dia juga adalah Allah yang menjamin tentang keamanan, ketenangan, dan juga Dia akan memberikan kesegaran untuk saudara dan saya. Sehingga walaupun banyak tantangan dalam hidup kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. Bahkan dalam keadaan-keadaan sekalipun yang mungkin menurut kita suatu kerugian, Allah ada di sana. Dia menyiapkan hidangan, Dia menyiapkan berkat di balik tantangan yang saudara dan saya alami. Dia menyediakan suatu ganjaran yang baik untuk kesetiaan saudara dan saya. Sebab Alkitab berkata bahwa di dalam Tuhan setiap jerih lelah kita tidak akan pernah menjadi sia-sia, saudara. Sehingga hari ini mari kita bangkit bersama-sama, kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita dapat melihat bahwa di dalam pengembalaan Tuhan ada jaminan untuk saudara dan saya, bahwa selain Dia adalah Allah yang berinisiatif, yang telah memulai dan Dia tidak akan pernah gagal, Dia juga adalah Allah yang berjanji untuk menyertai saudara dan saya dan memberikan keamanan, ketenangan, dan kesegaran meskipun di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, saudara. Dan kemudian kita lanjutkan
masih ayat yang kelima, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi bernama Simon, Yesus tidak mendapat penyambutan, di mana pada zaman itu atau kebiasaan orang Yahudi, ketika dia mengundang seseorang, dia akan menyambutnya. Yang pertama adalah memeluknya dan menciumnya pipi kiri, pipi kanan seperti itu, dan kemudian akan membasuh kakinya, saudara, sebagai penyambutan, dan kemudian akan meminyaki kepala orang itu yang diundang itu dengan minyak, saudara. Tapi ketika Yesus diundang oleh Simon, ia tidak mendapatkan semuanya itu. Sampai kepada satu ketika seorang wanita berdosa masuk ke dalam rumah Simon, menyekat kaki Yesus dengan rambutnya, dan memecahkan sebuah buli-buli yang berisi minyak wangi-wangian, dan kemudian meminyaki kaki Yesus, saudaraku. Sehingga di dalam hal ini kita dapat melihat bahwa perempuan ini begitu menghargai Yesus, tetapi Simon tidak melakukan hal-hal itu. Sehingga ketika Mazmur 23 berkata bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, ini adalah suatu kenyataan bahwa saudara dan saya bukan hanya memiliki Allah yang berinisiatif untuk menjadi kepala saudara dan saya, dan memberikan pemeliharaan jaminan bahwa ada keamanan, ketenangan, dan kesegaran. Dia juga adalah Allah yang sangat menghargai saudara dan saya. Dia menyambut saudara dan saya sebagai tamu terhormat. Betapa berharganya saudara dan saya, betapa dicintainya saudara dan saya. Bukankah ini menguatkan kita bahwa kalau saudara dan saya berharga di mata Tuhan, maka pasti dia akan rela melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan saudara dan saya. Dan itulah Allah saudara dan saya. Dia telah melakukan segala perkara yang kita butuhkan, bahkan mati di atas kayu salib, untuk mendapatkan saudara dan saya, untuk memungkinkan saudara dan saya kembali kepada suatu persekutuan yang baru. Sehingga di dalam perjanjian baru kita dapat memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Kemudian kita lanjut kepada kebenaran yang ketiga, saudaraku. Selain dia adalah yang pertama adalah Allah yang berinisiatif, dan dia tidak akan pernah gagal untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dan kemudian dia adalah Allah yang bukan hanya memanggil, tetapi juga menyertai saudara dan saya. Dan dia memelihara kita bahkan dalam keadaan-keadaan yang sulit sekalipun. Dan dia menjamin keamanan, ketenangan, dan kesegaran bagi saudara dan saya. Dia juga adalah Allah yang menjamin kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat masih ayat yang kelima. Selain gembala atau Allah mengurapi saudara dan saya, dia juga berkata bahwa pialanya Daud penuh melimpah, saudara. Seperti saya katakan bahwa ini dituliskan dalam suatu pandangan, seperti halnya ketika
Seorang raja mengundang seseorang karena ternyata bahwa tidak semua orang mendapat kesempatan untuk memiliki hubungan dengan raja. Tetapi kalau ketika seseorang dipanggil, diundang, berarti ini adalah suatu perkara yang luar biasa. Dan adapun ayat 5 dan ke-6 itu ditulis dalam suatu gambaran bahwa seorang raja bukan hanya mengundang, mengurapi kepala kita atau menyediakan hidangan bagi kita. Di sana juga terjadi suatu perayaan, saudaraku, sukacita yang melimpah. Sebab pada zaman itu piala yang dimaksud di sini adalah cangkir yang hanya akan digunakan dalam suatu perayaan, saudaraku. Suatu perayaan. Tidak akan ada dalam setiap hari atau digunakan setiap hari, tetapi pada momen-momen tertentu. Dan adapun maksud dengan piala yang penuh melimpah adalah suatu keadaan di mana ada sukacita karena suatu perayaan. Dan apakah yang dirayakan, saudara? Ini adalah suatu perayaan atas sebuah kemenangan. Kalau kita melihat bahwa Allah menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan, masih ada lawan, tetapi Allah mengajarkan kita bahwa di dalam penyertaan Sang Gembala ada suatu kepastian kemenangan. Sehingga bukan hanya dia menyediakan hidangan di hadapan lawan, walaupun ada lawan, tetapi Alkitab berkata bahwa ada suatu sukacita dan perayaan besar. Dan adapun perkara yang dirayakan adalah suatu kemenangan atas lawan kita. Saudaraku, di dalam Tuhan ada kepastian kemenangan. Sehingga musuh-musuh Daud masih ada, saudaraku. Tetapi Daud berkata bahwa di dalam penyertaan Tuhan, satu hal yang diyakini bahwa kemenangan itu adalah pasti, saudara. Daud tidak menunggu bahwa musuh-musuhnya dikalahkan, tetapi ketika bahkan masih berperang pada saat ini, tapi dia sudah merayakan kemenangan. Sehingga kalau kita melihat bahwa di dalam Roma 8 ayat 37 berkata demikian. Roma 8 ayat 37 berkata demikian bahwa tetapi dalam kesemuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita, saudaraku. Haleluya. Di dalam cintanya Tuhan, di dalam kasihnya Tuhan, ada kemenangan yang pasti. Mungkin hari ini kita masih melihat banyak tantangan yang belum terselesaikan atau yang mungkin belum kita kalahkan. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata dengan jelas kepada saudara dan saya, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebab kenapa? Jawabannya adalah karena Allah yang mengasihi kita. Sehingga di dalam peristiwa Daud melawan Goliat, dia melangkah dengan berani, saudaraku. Sebab ada suatu kepastian kemenangan di tangan Tuhan. Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini masih banyak masalah kita, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita tetaplah mengucap syukur, sebab ada kepastian kemenangan di dalam Tuhan, saudaraku.
ada jaminan kemenangan yang pasti untuk saudara dan saya. Sebab Allah adalah gembala kita. Kita lebih dari pemenang. Artinya bahwa kita tidak berjuang untuk suatu pertandingan yang antara menang atau kalah, saudara. Yang pertama itu maksudnya bahwa kita tidak berjuang dalam suatu perjuangan dengan hasil akhir apakah kita akan menang atau kalah. Melainkan di dalam Allah hasilnya pasti menang, saudaraku. Itu maksudnya. Yang kedua adalah kita tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Bersama dengan Tuhan, saudara dan saya bukan berjuang untuk mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Tetapi kita berjuang untuk mempertontonkan kemenangan itu. Sebab ketika Allah Sang Gembala itu berpihak kepada kita, siapakah lawan kita, saudara? Alkitab berkata dengan jelas, tidak ada siapapun yang menjadi tandingan atau lawan untuk kita yang mungkin membuat kita gagal. Melainkan bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang pasti untuk saudara dan saya. Saudaraku, itulah kebenaran yang ketiga, bahwa selain gembala kita adalah gembala yang berinisiatif, gembala yang menjamin keamanan, ketenangan, dan memberikan kita kesegaran atau kekuatan, dan juga adalah pribadi. Kebenaran yang ketiga maksudnya dia adalah pribadi yang menjamin kemenangan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian Mazmur 23 berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita mencermati ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka. Kata belaka ini menekankan suatu penekanan bahwa hanya yang menguntungkan, hanya yang baik yang akan mengikuti saudara dan saya. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa tidak baik di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kalau di dalam Roma 8 ayat 28 membawa kita kepada satu kebenaran yang keempat adalah bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan Allah turut mengerjakan perkara yang baik bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Sebab kata belaka ini menekankan tidak ada yang tidak baik yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada perkara yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, selain daripada kebajikan dan kemurahan. Dan ini tidak hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tetapi Alkitab berkata bahwa seumur hidup saudara. Jadi mari berlaku kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan saudara dan saya. Dia tetap menyertai Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah ini membangkitkan semangat kita, dan kita boleh menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini Bapa. Berdoa Engkau memberikan kami hikmat pengertian, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang dalam pergumulan, mereka yang terhimpit oleh kekhawatiran karena masalah, mereka yang menjumpai jalan buntu di dalam kehidupan mereka, mereka yang membutuhkan jalan keluar, mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, berdoa Engkau membuka hati dan pengertian mereka, untuk mereka memahami bahwa Engkau adalah Gembala yang baik, yang menyertai mereka, yang tidak akan pernah meninggalkan mereka, yang telah memanggil mereka menjadi kepunyaan-Mu dan akan terus menjadi kepunyaan Tuhan hingga Engkau datang yang kedua kali menjemput kami, dan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan dalam kehidupan kami, dan bahwa Engkau melalui setiap keadaan kehidupan kami, Engkau mengerjakan perkara yang baik untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu, dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Ibu semuanya, ibadah kita telah selesai untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Gembala yang baik, Gembala yang telah memulai perkara yang baik dalam kehidupan kami. Itu terbukti dari kesediaan-Mu turun ke dunia, mati di atas kayu salib, dan itu menekankan bahwa bukan kami yang telah memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kami untuk menjadi umat kepunyaan atau domba-domba Tuhan. Bapa di surga, ini hidup kami, karena Engkau menyertai kami dan berikan kami kekuatan untuk terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa di surga, dan persekutuan melalui Putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang mulia, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Tetap andalkan Tuhan, sebab Dia adalah Gembala yang baik, yang tidak akan meninggalkan saudara dan saya, dan akan terus memelihara saudara dan saya, dan kasih-Nya akan terus menyertai setiap kita dalam hidup ini. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.